Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas perbandingan dua besaran sejenis bagian 2. Untuk hari ini, kita akan membahas dalam bentuk soal cerita. Nah, langsung saja kita ke contoh soal nomor 1. Suatu persegi panjang berukuran panjang 1,5 desimeter dan lebar 10 cm. Berapa perbandingan antara keliling dengan panjang persegi panjang tersebut? Nah, yang diketahui itu adalah panjangnya dan lebar, ya. Di mana panjangnya 1,5 desimeter dan lebarnya 10 cm. Nah, untuk satuannya sendiri itu ada perbedaan, ya. Maka ini yang panjangnya kita akan ubah ke cm, ya. 1,5 desimeter ke cm. Nah, dalam tangga satuan jarak desimeter ke cm itu adalah turun 1. Berarti dikali 10, ya. Nah, berarti 1,5 dikali 10 adalah 15 cm. Kemudian ini udah cm, ya. Lebarnya sama dengan 10 cm. Nah, yang ditanya adalah perbandingan antara keliling dengan panjang persegi panjang tersebut. Nah, ini kan panjangnya udah diketahui, ya, yaitu 15 cm. Tapi kelilingnya belum diketahui, maka kita akan terlebih dahulu mencari keliling dari persegi panjang. Nah, masih ingat ya anak-anak? Keliling persegi panjang itu adalah rumusnya 2 dikali tambah P tambah L, ya. Jadi 2 dikali P tambah L. Dalam artian 2 kita tulis dulu, kemudian panjangnya berapa? Panjangnya 15, kemudian lebarnya 10, ya. Ini dalam kurungin supaya nanti ini harus dikerjakan, ya. Pertama kali ingat dalam prioritas pengerjaan dalam soal campuran seperti ini nih, campuran misalnya ada kalinya, ada tambahnya. Nah, yang di dalam kurung itu adalah yang menjadi prioritas yang dikerjakan, ya. Maka di sini tulis dulu 2 kali, kemudian kita jumlahkan 15 tambah 10 itu 35. 25, ya. Kemudian udah dapat 25, tinggal 2 dikali 25. Hasilnya adalah 50 cm. Nah, sekarang kita bandingkan perbandingan antara keliling persegi panjang dibanding panjang persegi panjang. Nah, tadi kelilingnya udah dapet, ya, yaitu 50 cm. Dibanding panjangnya berapa tadi? Panjangnya adalah 15 cm. Maka sekarang kita sederhanakan untuk mencari perbandingannya. 50 kita bagi dengan 5, kemudian 15 kita bagi juga dengan 5. 50 dibagi 5 itu 10, kemudian 15 dibagi 5, 3, ya. Jadi perbandingannya adalah 10 dibanding 3, ya. Itu untuk soal nomor 1. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Perbandingan pohon apel dan mangga di kebun adalah 4:5. Jumlah pohon apel adalah 16 pohon. Berapa jumlah pohon mangga di kebun tersebut? Berarti yang akan kita bandingkan adalah apel dan mangga. Apel dan mangga. Apel adalah 4, mangga adalah 5, ya. Nah, jumlah pohon apel itu ada 16, ya. Nah, yang sudah diketahui itu adalah 16, ya. Sedangkan mangga itu belum diketahui, dan jumlah mangga ini masih ditanyakan, ya, berapa. Nah, kalau untuk mencari jumlah mangga atau ada soal seperti ini, berarti kita mencari mangga
sama dengan perbandingan mangga yang ditanya ya. Yang ditanya itu adalah mangganya berarti 5 kemudian per 4 ya. Jadi kalau ditanya mangga berarti 5 dulu atasnya yang ditanyanya dulu, baru bawahnya yang sudah diketahuinya per 4 ya. Nah, kalau misalnya yang ditanyanya misalnya apel, berarti yang ditanya dulu misalnya 4 per 5 gitu. Jadi dibalik ya. Karena apel ini nggak ditanya, yang ditanya cuma mangga, berarti ini kita hanya fokus ke mangga. Nah, tadi sudah kita tulis ya. Jadi mangga itu perbandingan yang ditanya dulu 5 per 4 dikali berapa ya? Ini 16 ya. Mulai kita kerjakan. 16 dibagi 4 itu adalah 4. 4 dikali 5 hasilnya adalah 20 pohon ya. Jadi jumlah pohon mangga di kebun tersebut adalah 20 pohon. Selanjutnya kita ke soal nomor 3. Ayah mempunyai uang sebesar 180.000. Uang tersebut dibagikan kepada kedua anaknya, Rina dan Rini, dengan perbandingan 5:4. Berapa besar yang diperoleh Rina dan Rini? Nah, jadi jumlah yang dipunyai ayah itu 180.000 ya. Kita tulis dulu di sini jumlah uang ayah sama dengan 180.000 ya. Kita tulis Rp-nya ini rupiah ya. Jadi kalau ada komanya di belakang itu yang dua ini rupiah ya, dibacanya rupiah ya. Nah, kemudian dibagikan ke Rina dan Rini. Kita tulis Rina kemudian Rini, perbandingannya adalah 5:4 ya, seperti ini penulisannya. Nah, kita akan mencari kira-kira berapa sih uang yang diperoleh Rina dan diperoleh Rini ya. Nah, di sini adalah kita ambil kata kuncinya ya, atau clue-nya, yaitu adalah jumlah ya. Kalau jumlah berarti nanti di sini perbandingannya ini dijumlah ya. Kalau yang diketahuinya adalah jumlah uang keseluruhan ya. Jumlah perbandingan sama dengan 5 ditambah 4 hasilnya adalah 9. Nah, sekarang kita akan mencari uang si Rina dulu. Rina sama dengan, nah ya ditanya dulu, Rina berapa perbandingannya? 5 kemudian per punya si Rini 4 bukan per 4, maaf, karena ini jumlah per 9. Kenapa per 9? Karena yang ditanya adalah jumlah perbandingan ya, jumlah yang dia ketahui itu jumlah uang semuanya. Jadi kita pakai yang jumlah perbandingan ini per 9 dikali ya jumlah ini 180.000 ya, jumlah uang yang diketahui. Nah, sekarang kita bagi 18 dibagi 9, 2 kali 2 dikali 5 itu 10. Tinggal nolnya kita masukkan 1, 2, 3, 4 ya. Hasilnya adalah punya si Rina itu uangnya 100.000 ya. Kemudian kita tinggal cari punya si Rini. Rini itu yang ditanya itu perbandingannya 4 per 9 dikali berapa? 180.000 ya. 18 tadi bagi 9 2, tinggal 2 kali 4 8. Kemudian kita masukin nolnya jadi 80.000 sisanya ya. Nah, rupiah ya. Nah, jadi si Rina itu mendapatkan uang 100.000, kemudian si Rini itu mendapatkan uang dari ayah 80.000. Nah, kalau kita jumlahkan ini hasilnya 100.000 ditambah 80.000 hasilnya 180.000, sama ya dengan uang yang dipunyai ayah keseluruhan jumlahnya. Jadi ini adalah jawabannya ya. Rina 100.000, Rini 80.000. Oke, sampai sini kita hapus dulu. Kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, soal nomor 4, perbandingan ayam dan bebek di kandang adalah 3:4.
Jumlah bebek dan ayam di kandang adalah 35 ekor. Berapa jumlah ayam di kandang tersebut dan juga jumlah bebeknya, berapa selisih ayam dan bebek di kandang? Ini sama seperti tadi ya. Kunci jawabannya adalah jumlah maaf, kita hapus dulu. Kunci jawabannya adalah jumlah bebek dan ayam, berarti jumlah keseluruhan yaitu 35. Kita tulis dulu di sini jumlah ayam dan bebek itu adalah 35 ekor. Nah, perbandingan ayam banding bebek 3 dibanding 4 ya, ayam 3, bebek 4 ya. 3 dibanding 4. Kemudian langsung kita kerjakan. Karena yang di kata kunci di sini jumlahnya, berarti di sini kita akan menjumlahkan perbandingannya. 3 ditambah 4 ya, sama dengan 7 ya. 3 ditambah 4 itu sama dengan 7. Nah, sekarang kita cari satu-satu ya. Jumlah ayam di kandang itu berapa? Ayam tadi perbandingannya 3 dulu, kemudian per 7 ya dari jumlah keseluruhan, kemudian dikali 35 ya. Sekarang kita bagi 35 dibagi 7 itu 5 dikali 3 15 ya, berarti ayam itu ada 15 ekor. Kemudian bebek itu tadi perbandingannya 4 per 7 dikali 35 sama dengan 35 dibagi 75, 5 dikali 4 20 ekor ya. Nah, kemudian berarti kalau kita jumlah ini benar ya, hasilnya 15 tambah 20 itu 35, berarti sama dengan jumlah yang atas ya. Ini berarti ayamnya itu adalah jumlahnya 15, ini kan tanya jumlah ayam 15, kemudian jumlah bebeknya 20 ekor. Nah, yang ditanya juga itu adalah selisih ayam dan bebek di kandang. Ingat, kalau selisih itu adalah nanti kita kurang ya, atau pengurangan ya. Berarti selisihnya berapa? Ya, bebek, jumlah bebek dikurang, ini kita tulis jumlah bebek dikurang jumlah ayam. Jumlah bebeknya berapa? 20 dikurang jumlah ayam 15. Jadi hasilnya adalah 5 ya. Selisihnya adalah 5 ekor. Ini selisihnya ya. Berarti sudah dijawab semuanya ya. Kemudian kita masuk ke soal nomor terakhir. Nah, untuk soal nomor 5, perbandingan sapi dan kerbau patani adalah 2:5. Selisih jumlah sapi dan kerbau patani adalah 12 ekor. Berapa jumlah sapi patani, berapa jumlah kerbau patani, dan berapa jumlah sapi dan kerbau patani? Berarti kalau ini jumlah keseluruhan ya. Jumlah keseluruhan nanti. Nah, sama seperti tadi, kita tulis dulu selisihnya berapa. Nah, ya, ini yang menarik, selisihnya adalah 12 ekor. Kemudian perbandingan sapi banding kerbau. Sapinya 2, kerbaunya adalah 5 ya. Nah, karena yang ditanyanya adalah selisih ya. Kalau tadi di soal sebelumnya itu yang diketahuinya adalah jumlah keseluruhan. Kalau jumlah keseluruhan berarti perbandingannya ini itu dijumlah ya. Tapi kalau misalnya yang diketahuinya adalah selisih ya, berarti kalau selisih itu tadi apa ya? Ingat ya, kalau selisih itu identik dengan pengurangan ya. Berarti kalau selisih perbandingannya ini dikurang ya. Berapa? 5 dikurang 2 ya, berapa? Di hasil selisih perbandingannya adalah 3 ya. Berarti kita langsung mencari ya jumlah sapi. Sapi itu perbandingannya jadi 2 per selisihnya berapa? 3 dikali selisih keseluruhannya 12. 12 dibagi 3 itu 4. 4 dikali 2 8 ya. Ada 8
ekor sapinya. Kemudian ada kerbau. Kerbau itu perbandingannya 5 per selisihnya adalah 3 dikali selisih keseluruhan 12 ya. 12 dibagi 3 4 dikali 5 itu 20 ekor. Nah, kemudian yang ditanya berapa jumlah sapi dan kerbau keseluruhan? Ya tinggal kita jumlah aja. Jumlah keseluruhan adalah 20 ditambah 8. 20 tambah 8 yaitu 28 ekor ya. Jadi sudah dijawab semuanya ya. Untuk jumlah sapi patani udah 8 ekor, kemudian jumlah kerbau 20 ekor dan jumlah sapi dan kerbau atau keseluruhannya yaitu 28 ekor ya. Perhatikan ya di sini ya, untuk mengerjakan kalian cari kata kuncinya ya. Kalau misalnya yang di dalam soal itu yang diketahuinya ada jumlah keseluruhan, berarti nanti perbandingannya itu adalah ditambah ya. Kalau jumlah itu nanti ditambah ya perbandingannya ini ya. Tapi kalau misalnya di soal yang diketahuinya adalah selisih ya, berarti perbandingannya itu dikurang ya. Sama seperti tadi di soal nomor 4 ya. 4 itu tadi yang diketahuinya adalah jumlahnya, maka nanti perbandingannya itu dijumlah. Tapi kalau di sini soal nomor 5 itu selisih, maka nanti perbandingannya itu dikurang ya. Dan ini kata kuncinya ya, jumlah dan selisih. Makanya kalian ketika membaca soal cerita itu harus diteliti dengan baik soalnya ya. Sampai sini terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.